Pada suatu saat di sebuah seminar, saya berdiri di depan hadirin dengan keheningan yang begitu kental. Suasana ruangan seolah-olah menahan nafas, menunggu saat ketika kata-kata akan mengalir. Lalu saya berkata, "Apakah ketenanganku mampu menangkap perhatian kalian?" tanya saya. Dan jawaban serempak yang datang adalah, "Ya." Suasananya semakin tegang ketika saya melanjutkan, "Apakah keheningan itu menimbulkan rasa penasaran?" Lagi-lagi jawabannya menggema, "Ya." Hingga akhirnya setiap detik keheningan itu semakin menguatkan rasa ingin tahu hadirin. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk dunia yang selalu bising, keheningan ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Saya teringat akan sosok Winston Churchill, sang pemimpin legendaris yang dengan penuh perhitungan melangkah ke mimbar. Dia dengan sengaja mengacak-acak kertas-kertasnya, menurunkan kerah jas, dan memegangi kacamatanya sambil menunggu hadirin benar-benar tenang. Momen-momen kecil itu mengundang perhatian, membangun ketegangan, dan membuat setiap orang di ruangan itu semakin menikmati keheningan sebelum pidatonya dimulai. Banyak pemikir besar yang pernah menyampaikan pesan tentang nilai ketenangan. Konfusius pernah mengatakan bahwa diam adalah sahabat sejati yang tak pernah hidup. Sementara Lily Tomlin, salah satu filsafat favorit saya, berpendapat bahwa bahasa diciptakan hanya untuk memuaskan keinginan batin kita untuk mengeluh. Bahkan Mickey Caruso pernah mengaku bahwa ia tidak banyak belajar berbicara. Pesan mereka jelas. Selama ini kita sering menganggap kenyamanan sebagai kelemahan atau tanda kerentanan. Namun, di balik kesunyian terdapat kenyamanan yang membuat pintu menuju hubungan yang lebih erat, penghargaan yang lebih tulus, dan karir yang memuaskan. Saat kalian belajar menikmati ketenangan, kalian membuka diri untuk mendengar lebih banyak, baik suara dari dalam hati sendiri maupun pesan yang disampaikan oleh lingkungan sekitar. Keheningan itu sesungguhnya adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan komunikasi yang lebih bermakna. Saya pun pernah berada di titik di mana suara bising adalah bagian dari hidup saya. Dulu, sewaktu muda, saya bersama teman-teman sering latihan band, meski jadinya banyak berantakan dan selalu membuat kegaduhan, menyuarakan energi dengan kerasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menemukan bahwa ada kekuatan luar biasa dalam belajar untuk diam. Dulu saya menyukai kegaduhan, namun kini saya justru mendorong orang untuk menghargai momen berharga sebagai alat untuk menarik perhatian dan meningkatkan pengaruh. Kisah ini mengajarkan bahwa keheningan bukanlah musuh, melainkan senjata rahasia yang mampu menciptakan dampak besar. Saat kalian belajar mengendalikan momen-momen sunyi, kalian juga belajar mengendalikan pesan yang ingin kalian sampaikan. Jadikan keheningan sebagai alat untuk membangun hubungan yang kuat, mendapatkan rasa hormat yang mendalam, dan meraih karir yang luar biasa. Ingatlah, dalam setiap keheningan terdapat kekuatan untuk mendengarkan, untuk memahami, dan untuk menyampaikan pesan dengan makna yang tak terlupakan. Di dalam komunikasi, ada konsep menarik yang disebut kecepatan suara. Namun, anehnya, nilai ketenangan jauh lebih sulit diukur. Tidak ada pengukuran pasti tentang seberapa lama keheningan itu berlangsung. Karena yang penting bukanlah lamanya keheningan, melainkan apa yang terjadi di antara kata-kata yang diucapkan. Bayangkan saat kalian sedang berdialog dan tiba-tiba berhenti sejenak, hanya sepersekian detik. Momen singkat itu memiliki kekuatan luar biasa untuk memusatkan perhatian lawan bicara.
memaksa mereka untuk fokus pada apa yang tidak diucapkan. Keheningan itu seolah-olah berbicara sendiri, menyampaikan pesan tanpa suara. Presentasi vertikal adalah metode di mana kalian tidak hanya berbicara tanpa henti, melainkan sengaja menyisipkan jeda untuk mendengarkan. Bayangkan ketika kalian berdiri di depan audiens dan memulai presentasi, bukanlah ide yang baik untuk menyiram mereka dengan data dan informasi secara terus-menerus. Sebaliknya, dengan mematikan suara kalian sesekali, kalian memberi kesempatan kepada audiens untuk aktif berpartisipasi, menyerap informasi, dan mengajukan pertanyaan. Hal ini secara otomatis membuat komunikasi menjadi lebih dua arah dan lebih bermakna. Tak bisa dipungkiri, dalam setiap interaksi, keheningan memiliki peran yang sangat penting. Di dunia bisnis, seni untuk diam adalah salah satu rahasia sukses para konsultan dan tenaga penjualan terbaik. Mereka tahu bahwa kemampuan untuk mendengarkan sama pentingnya dengan kemampuan untuk berbicara. Dengan menguasai seni keheningan, kalian dapat membaca situasi dengan lebih baik, memahami kebutuhan audiens, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi, mari kita mengubah paradigma tentang komunikasi. Jangan pernah meremehkan kekuatan jeda sejenak di antara kata-kata. Gunakan keheningan sebagai alat strategi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dalam setiap presentasi atau percakapan. Ingatlah bahwa setiap detik keheningan adalah kesempatan bagi kalian untuk mendengarkan, memahami, dan menginspirasi orang lain. Dengan demikian, keheningan bukanlah tanda kelemahan, melainkan senjata rahasia yang dapat membawa kalian menuju komunikasi yang lebih efektif dan karir yang lebih gemilang. Bayangkan saat kalian berada di tengah-tengah presentasi atau pertemuan penting, kemampuan untuk tetap diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian bisa menjadi senjata rahasia yang membuka pintu menuju kesuksesan. Para pendengar ahli yang dengan penuh ketenangan mampu menahan diri untuk tidak terus-menerus berbicara, justru seringkali berhasil menciptakan koneksi yang mendalam dan menghasilkan karya yang luar biasa. Sama seperti memancing, untuk mendapatkan ikan besar, kalian harus tahu kapan waktu yang tepat untuk berdiam diri. Dalam dunia persuasi, para ahli telah menemukan bahwa terdapat titik manis dalam rasio mendengarkan dan berbicara. Saat melakukan presentasi penjualan, sangat penting untuk menyusun waktu bicara secara proporsional. Bayangkan presentasi kalian sebagai sebuah cerita yang memiliki 3 babak: awal, tengah, dan akhir. Pada awalnya, berbicaralah hanya sekitar 20% dari waktu, cukup untuk menarik perhatian. Di tengah, ketika kalian menjelaskan nilai proporsi dan menjawab pertanyaan, berikan sekitar 70% dari waktu kalian. Dan di akhir, tutuplah dengan 20% waktu lagi. Mungkin jumlah yang terdengar melebihi 100%. Namun itu karena presentasi penjualan biasanya berlangsung lebih lama, sehingga setiap detik pun harus dimanfaatkan secara optimal. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Aristoteles pernah mengatakan bahwa Allah membenci penghindaran, yang artinya setiap penghindaran dalam percakapan
akan segera diisi oleh suara orang lain. Inilah mengapa saya menyebut teknik ini sebagai pause, seni menciptakan jeda yang berarti. Perhatikan bagaimana jeda membuat riuh di sebuah ruangan tiba-tiba menjadi hening, menciptakan ruang bagi pemikiran kalian untuk memahami pesan yang tersampaikan. Ajukan pertanyaan seperti, apa pendapat kalian tentang hal ini? Atau, menurut kalian, apa langkah selanjutnya yang harus kita ambil? Dengan cara ini, keheningan itu bukanlah kekosongan, melainkan sebuah kesempatan bagi kalian untuk berpartisipasi aktif. Dalam praktek presentasi, saya percaya bahwa memberi audiens dengan data dan informasi secara terus-menerus bukanlah strategi yang paling efektif. Kalian harus mampu membuat mereka merasa terlibat. Bayangkan, saat kalian mengajukan pertanyaan, keheningan yang tercipta akan memaksa audiens untuk berpikir dan merespon dengan penuh perhatian. Ingatlah pepatah bijak, pertama-tama jadilah tertarik, baru kemudian jadilah menarik. Saat kalian ingin menyampaikan pesan, mulailah dengan menunjukkan ketertarikan kalian pada topik tersebut. Salah satu cara terbaik untuk menghindari kesalahan dalam komunikasi adalah dengan tidak mengatakan apa-apa. Dengan begitu, kalian juga menghindari potensi konflik yang bisa saja muncul dari kata-kata yang salah. Betapa menyegarkannya ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak selalu harus mengeluarkan pendapat. Di tengah arus opini yang terus mengalir, terkadang keheningan justru menjadi bukti kecerdasan dan kedewasaan. Jadi, mari kita rayakan kenyamanan sebagai bagian dari perjalanan komunikasi kita. Dengan belajar untuk berdiam diri, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan presentasi yang lebih memukau. Setiap pause atau jeda yang kalian ciptakan adalah kesempatan untuk membuat pesan kalian lebih dalam dan menginspirasi orang lain untuk terlibat dengan sepenuh hati. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.